Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama kakak Senia Anjarwati dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan materi transformasi geometri, yakni tentang dilatasi. Pernahkah kalian mencetak sebuah foto? Pasti pernah bukan? Contohnya seperti ini. Pas foto memiliki banyak sekali macam ukuran, mulai dari ukuran 2x3, 3x4, 4x6, dan masih banyak lagi berbagai macam ukuran. Oh ya, kalian tahu tidak bahwa berbagai ukuran foto yang kalian cetak tersebut merupakan penerapan dari dilatasi? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak ilustrasi berikut ini. Bayangkan ada sebuah mobil yang melaju ke arah kalian. Dari jauh, mobil tersebut tampak terlihat sangat kecil. Semakin mendekat, mobilnya akan terlihat semakin besar. Dan ketika menjauh kembali, mobil tersebut akan tampak mengecil kembali. Nah, dari dua contoh tersebut, dapatkah kalian simpulkan? Jadi sebenarnya definisi dilatasi itu apa sih? Yaps, kalian hebat! Dilatasi adalah suatu transformasi yang memindahkan suatu titik pada bangun geometri atau koordinat kartesius berdasarkan suatu perkalian. Singkatnya, dilatasi adalah transformasi geometri yang mengubah ukuran, memperbesar atau memperkecil, tetapi tidak merubah bentuk suatu bangun. Pada materi dilatasi kali ini, ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan. Pusat dilatasi atau biasa disebut titik pusat, dan faktor dilatasi atau faktor skala. Untuk materi pertama yang akan kita pelajari kali ini, yakni bertitik pusat pada O 0,0 dengan faktor skala K. Materi selanjutnya yang akan kita pelajari yakni bertitik pusat pada P, A, B dengan faktor skala K. Oh ya, kakak mau ngasih tahu nih, agar kalian lebih mudah memahami materi dilatasi ini, kalian dapat menggunakan aplikasi yang bernama GeoGebra. Yuk, kita terapkan materi pertama dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi GeoGebra. Materi pertama yakni titik pusat berada di 0,0 dengan faktor skala K. K nilainya dapat kita rubah dengan angka berapapun. Langkah awal, kita harus membuat bangun geometri. Di sini, kakak akan membuat bangun segitiga. Pertama, kita klik yang ada gambar segitiga di atas. Kemudian, kita pilih yang poligon. Kemudian, kita klik titik pertama. Kakak akan mengklik di titik 2,2. Kemudian, 2,4. Dan 6,2. Nah, jika sudah jadi gambar segitiganya, terlebih dahulu kita hilangkan labelnya. Klik kanan, kemudian kita pilih tampilkan label. Nah, jika sudah seperti ini, kita kecilkan kembali. Kemudian setelah itu, kita pilih titik baru, kemudian klik titik baru. Nah, karena materi pertama ini titik pusatnya berada di 0,0, maka kita klik titik barunya di 0,0. Setelah itu, agar lebih mudah, kita ambil ulang. Kita ganti dengan O. Nah, jika sudah seperti ini, ada titik pusat dan juga ada bangun geometrinya, kita pilih refleksi objek pada garis. Kita klik, kemudian pilih yang terakhir paling bawah, yakni ada dilatasi. Nah, kita klik bangunnya, kemudian kita klik titik pusatnya. Maka akan muncul seperti ini, faktor ditanya. Nah, faktor di sini maksudnya skalanya. Jadi, K yang tadi kita dapat masukkan di faktor ini. Berapapun angkanya. Misalkan di sini kakak akan membuat faktornya, memasukkan faktornya setengah. Maka kita klik setengah, kita klik, nah muncullah bangun geometri yang lebih kecil dari aslinya. Nah, kemudian setelah itu kita buat segmennya antar ruas garis. Kita pilih ruas garis, kemudian klik dari titik pusatnya ke masing-masing titik. Nah, sudah jadi. Ini untuk konsep materi yang pertama dengan titik pusat 0,0. Kayaknya ada yang bingung nih. Supaya nggak bingung, yuk kita lihat contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, tentukanlah bayangan titik P 4,5 jika didilatasikan oleh A, O,2, B, O,3. Nah,
Jadi, contoh soal yang pertama ini kita harus mencari bayangan titiknya. Pertama-tama kita klik yang ada huruf A-nya, kemudian pilih titik baru. Nah, kita buat dulu nih titiknya, titik P di 4,5. 4,5 berarti di sini ya. Nah, kita ganti nama titik P ya. Kemudian, karena dia titik pusatnya O, berarti ada di 0,0. Kita buat titik lagi, titik baru, kemudian kita pilih di 0,0. Kita ganti nama O, titik pusat. Nah, setelah itu kita kan akan mencari bayangannya. Sama, kita dilatasikan. Kita pilih klik titiknya, kemudian kita klik titik pusatnya. Nah, muncul ya faktor skalanya. Nah, di soal diminta faktor skalanya itu 2. Kita tulis 2, kemudian oke. Nah, gimana nih, kok nggak ada? Nah, kita kecilin. Nah, ternyata ada di 8,10. Benar ya adik-adik? Coba kalian lihat pada modul yang telah dibagikan. Kemudian, ini yang A, kemudian kita yang B. Nah, yang B itu titiknya sama, titik pusatnya sama, yang beda itu hanya faktor skalanya. Maka kita klik saja lagi yang di atas ini. Kemudian kita klik P, titiknya, dan titik pusatnya. Nah, kita masukkan faktor skalanya sama dengan 3. Oke. Nah, kita kecilkan lagi. Gimana ya? Wah, ternyata adanya di sini. Di 12,15 ya. Nih, kalau kita besarkan dia ada di 15. Tuh, 15. Jadi di 12 dan 15. Benar ya adik-adik? Gimana nih adik-adik? Udah paham belum dengan materi dilatasi? Mudah bukan? Dari pemaparan tersebut dapat kita simpulkan bahwa dilatasi dapat disebut juga pergeseran ukuran yang memiliki 2 rumus. Yang pertama, jika titik pusat berada pada 0,0 dengan faktor skala K, maka rumus yang kedua, jika titik pusat berada pada titik A, B dengan faktor skala K, maka terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat dan memahami konsep dilatasi. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!